Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua mengalami terobosan rohani yang luar biasa terjadi di setiap hidup kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita agar Tuhan terus membaharui roh kita sehingga hati nurani kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami untuk kami lebih peka lagi tentang apa yang Tuhan hendak kerjakan dalam kehidupan kami, di mana firman yang disampaikan sungguh membenahi, mengubah, mengkoreksi kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Tuhan, ampuni sikap dan perbuatan kami yang seringkali kami tidak peka dengan teguran, bahkan firman-Mu yang seringkali menegur kehidupan kami, Tuhan. Pimpin kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki roh yang senantiasa peka dengan suara Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema melatih roh kita. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Galatia 5 ayat 25. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita adalah manusia yang memiliki roh, jiwa dan tubuh. Sementara Allah adalah roh, dan dari diri kita ada di dalam jiwa kita yang diwakili oleh pikiran kita. Jika kita ada dan berpihak pada roh, bekerja sama dengan roh, berjalan dalam roh, dan melakukan segala sesuatu di dalam roh, kita akan merasakan hidup dan damai sejahtera. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan menurut roh, tercatat dalam Roma 8 ayat keempat, yaitu roh kita berbaur dengan Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 17. Apapun yang kita lakukan, kita harus berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan dalam pengalaman kita berarti berpaling ke roh kita, karena Tuhan ada di dalam roh kita. Kekasih Kristus, untuk kita peka terhadap roh, sesungguhnya kita dapat melatih roh, karena roh kita dapat dididik seperti pikiran kita. Roh kita dapat dibina dalam kekuatan seperti tubuh kita yang dapat dibina. Untuk dapat melatih roh kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sebab bila tidak, maka kita tidak akan peka terhadap suara Tuhan. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus merenungkan firman Tuhan. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, masih banyak anak-anak Tuhan melakukannya. Tetapi dalam hal merenungkan firman Tuhan, masih dalam kategori enggan untuk melakukannya. Hal ini tidak melakukannya karena banyak alasan dengan mengatakan tidak sempat dan tidak punya waktu. Sepertinya sibuk sekali dan tidak punya 1 menit pun yang tersisa untuk menelaah dan merenungkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Agar apa yang difirmankannya kita dapat menemukan pesan Tuhan secara pribadi. Padahal saat ngobrol atau berkunjung ke rumah teman atau sahabat mampu meluangkan waktu berlama-lama dengan sedikit curhat tentang beberapa masalah. Tidakkah kita berkehendak bahwa kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan? Sebagaimana Daud yang membuat Tuhan berkenan pada dirinya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tentunya ada banyak alasan mengapa Daud menjadi status demikian. Salah satunya yang membuat Tuhan berkenan ada perkataan yang diucapkan oleh Daud, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi untuk melatih roh, kita harus setia dalam merenungkan firman Tuhan. Ingatkah Tuhan berfirman kepada Yosua sewaktu awal ia diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Dalam Yosua 1 ayat 8 mengatakan, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita mulai melatih roh kita dengan meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk melatih roh, hal yang kita lakukan dalam langkah yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar tidak akan menjadi hal yang sangat berarti atau hidup bila kita tidak melakukannya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Firman Tuhan yang kita dengar dan ketahui, apabila kita tidak melakukannya, itu sama hal kita memperdaya diri kita sendiri. Kekasih Kristus, mari kita belajar dan membiasakan diri kita untuk berlatih melakukan firman Tuhan. Waktu itu mungkin cuma hanya bagian yang sangat kecil, dan biarlah dalam segala keadaan kita membiasakan diri untuk melakukan firman Tuhan. Kekasih, seandainya kita mencintai orang-orang yang kita kasihi, tentu kita tidak akan melanggar apa yang menjadi perintahnya dan kita akan melakukannya. Demikian juga kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Melakukan firman Tuhan menjadi penting sekali karena roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita tentu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Maka untuk menerima kebesaran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari kita mulai melatih roh kita dengan melakukan firman Tuhan. Kekasih Kristus, sebagai langkah selanjutnya yaitu ketiga dalam melatih roh kita adalah belajar taat mengikuti suara roh kita, dan ini yang sering dikatakan adalah suara hati atau hati nurani. Setiap kita memiliki suara hati atau hati nurani. Kekasih Kristus, roh kita mempunyai kehidupan dan kekuasaan Allah ada di dalamnya karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Hanya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, sebab iblis tidak dapat menuntun kita di dalam roh karena iblis tidak ada di dalam diri kita. Tetapi Tuhan berhubungan dengan kita karena Tuhan ada di dalam diri kita dan di dalam roh kita. Tuhan tidak ada di dalam kepala kita, melainkan di dalam roh kita. Itulah sebabnya roh kita yang dapat menginformasikan dari Tuhan, bukannya kepala. Jadi Tuhan berbicara melalui hati, maka penting sekali agar kita membersihkan hati kita dengan firman Tuhan dan berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan senantiasa. Karena dengan sikap demikian, maka suara Tuhan atau hati nurani kita akan semakin peka. Jadi, kekasih Kristus, untuk memulai kita melatih roh kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mulai membawa hidup kerohanian kita untuk terus merenungkan, melakukan firman Tuhan, dan taat untuk mengikuti suara Tuhan atau hati nurani. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, agar kami dapat melatih roh kami, supaya roh kami semakin peka dengan Engkau. Dengan demikian, kami lebih mengerti lagi, kami lebih memahami mana kehendak-Mu dan mana keinginan kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan ini. Kami juga rindu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kami selalu ada di hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan mampukan kami untuk senantiasa membawa diri kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.